Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Saya Rivaldi Pranata, peserta Latsar CPNS tahun 2022, instansi UPT Puskesmas Pasangkayu 2, Angkatan 7, Gelombang 3, Kabupaten Pasangkayu. Kali ini saya akan membahas tentang resume materi adaptif. Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku dan tanggung jawab, unsur kepentingan, dan yang lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu dan penggerak organisasi untuk mencapai tujuannya. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun terwujudnya individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi fucha atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hadapi vocality dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi perusahaan, maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya pemberdayaan budaya organisasi, selain akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Grindel menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana perkembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. A. Pengembangan sumber daya manusia adaptif. B. Penguatan organisasi adaptif. Dan C. Pembaharuan institusional adaptif terkait pembangunan organisasi pemerintah adaptif. Neo dan Chen telah berbagi pengalaman bagaimana pemerintah Singapura menghadapi perubahan yang terjadi di berbagai sektornya. Mereka menyebutkan dengan istilah dynamic governance. Menurut Neo dan Chen, terdapat 3 kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis, yaitu berpikir ke dalam atau think ahead, berpikir lagi atau think again, dan berpikir lintas atau think across. Selanjutnya, Lisa Valenkangas tahun 2010 memperkenalkan istilah yang berbeda untuk pemerintah yang adaptif, yakni dengan sebutan pemerintah yang tangguh atau resilient organization. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif, yaitu kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya atau sisu, kata Finlandia yang menunjukkan keuletan.